Gelombang kritik publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat semakin deras. Hasil pemantauan Litbang Kompas atas percakapan di media sosial sepanjang tanggal 16 hingga 26 Agustus 2025 menunjukkan sentimen negatif terhadap DPR mencapai 88,9%. Angka itu jauh mengungguli sentimen netral yang hanya 9,4% dan positif 1,7%. Mayoritas warganet menolak wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan semakin lebarnya jarak antara perilaku politik wakil rakyat dengan kehendak masyarakat. Publik menilai para anggota DPR tidak berempati terhadap kondisi ekonomi yang sedang lesu, lapangan kerja sulit, pengangguran bertambah, dan penghasilan masyarakat cenderung stagnan. Awal kegeraman publik bermula pada 16 Agustus 2025 ketika beredar video sejumlah anggota DPR berjoget di gedung parlemen. Aksi tersebut dinilai tidak pantas mengingat kritik terhadap kinerja DPR sedang deras. Pada hari itu, sentimen negatif mencapai 94,7%. Publik menilai gaya hidup anggota parlemen tidak sejalan dengan realitas rakyat yang mereka wakili. Bagi publik, joget anggota DPR dianggap sebagai simbol ketidakpekaan, bahkan dibingkai dalam tanda kutip sebagai tarian di atas penderitaan rakyat. Gelombang kritik semakin memanas ketika muncul pernyataan anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin bahwa pendapatan bersih anggota dewan bisa lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Jumlah itu merupakan pendapatan bersih atau take home pay. Jika dihitung per hari, artinya sekitar 3 juta rupiah. Publik pun langsung membandingkan dengan upah minimum di Bekasi yang hanya Rp280.000 per hari. Hasilnya, sentimen negatif melonjak hingga 93,2%. Tidak berhenti di situ, informasi mengenai tunjangan beras 12 juta rupiah dan tunjangan rumah 50 juta rupiah pada 20 Agustus 2025 kembali memicu amarah. Komentar negatif mencapai 93,3%. Puncaknya pada 23 Agustus 2025, muncul seruan bubarkan DPR di jagat maya. Sebanyak 86,3% komentar bernada negatif. Isu kesejahteraan guru juga menyeruak ketika warganet membandingkan gaji fantastis DPR dengan rendahnya penghargaan terhadap tenaga pendidik. Fenomena ini memperlihatkan adanya rasa ketidakadilan struktural yang makin lebar. DPR dipandang hidup mewah dengan gaji dan tunjangan yang tinggi, sementara rakyat kecil semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok. Di antara 10 topik terpopuler yang dipantau oleh Litbang Kompas melalui Kompas Media Monitoring, isu uang rakyat menjadi topik dengan kadar kritik paling tinggi, mencapai 94,3%. Publik menegaskan bahwa semua fasilitas dewan bersumber dari pajak yang mereka bayarkan. Ungkapan beberapa anggota DPR yang dianggap arogan seperti pernyataan Deddy Sitorus yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata semakin menyulut amarah. Komentar negatif pada isu ini menembus 93,4%. Data harian Litbang Kompas juga menunjukkan konsistensi. Setiap hari sepanjang periode pemantauan, sentimen negatif terhadap DPR selalu dominan, bahkan pada hari-hari yang relatif lebih landai. Gelombang kritik publik akhirnya meluas ke jalanan. Pada 25 Agustus 2025, terjadi unjuk rasa menuntut transparansi gaji DPR. Di media sosial, 88,3% percakapan hari itu bernada negatif. Tren ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang kian akut terhadap lembaga legislatif. Sentimen negatif yang mencapai hampir 90% ibarat suhu politik yang mendidih. Publik tidak lagi hanya mengeluh, tetapi sudah memperingatkan dengan nada keras. Bagi masyarakat, DPR yang seharusnya menjadi cermin aspirasi rakyat kini justru dianggap sebagai simbol jarak sosial. Iya,
DPR dinilai hidup serba mewah tetapi kurang peka terhadap penderitaan rakyat. Gelombang kritik di dunia maya ini menjadi indikator kuat bahwa publik menggunakan ruang digital untuk mengawasi sekaligus mengoreksi tingkah laku wakilnya. Jika tidak dijawab dengan langkah konkret, jurang ketidakpercayaan terhadap DPR akan semakin dalam dan demokrasi beresiko kehilangan makna.